Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami, dengan kelompok Fajar, Rusli, dan Ramadhani. Kembali lagi dengan kami, yaitu membahas tentang bahasa pemrograman. Jadi kali ini apa yang akan kita bahas? Jadi ini dia apa yang akan kita bahas. Oke, kita tulis di sini. Yang akan kita bahas adalah tentang catatanku tadi mana ya? Oke. Yang kita bahas adalah tentang variabel dan fungsi. Kemudian kita juga akan membahas mengenai rumus faktorial. Kemudian ada lagi kita membahas untuk memanggil fungsi di dalam fungsi. Kemudian ada lagi untuk fungsi dalam perpangkatan. Kemudian ada lagi statement atau perintah. Di sini kita akan membuat statement untuk for dan statement if, yaitu nanti di dalam if itu ada tanda-tanda yang nanti akan saya kenalkan, seperti tanda-tanda sama dengan atau tidak sama dengan, nanti akan saya bahas. Oke, langsung saja, langsung menuju aplikasi Kite Creator. Langsung buka Kite. Yes, ini kita tutup dulu ya, kita tunggu. Oke, kita new project ya, ternyata lagi loading ya. Seperti biasa, konsul, langsung klik double aja. Kita tulis tugas berapa sekarang, tugas berapa ya? 4. Tugas 4. Oke, tugas 4 pemrograman. Oke, langsung saja di next. Iya, cuma ada itu, next lagi, next. Oke, langsung sampai di sini. Kita menyelesaikan sebuah masalah atau apa ya namanya, soal lah maksudnya ya. Kita di sini soalnya ini soal ringkasan, ini dengan daftar belanja avocado 30 biji dengan per bijinya ya, per gelasnya itu harganya 54.000. Terus croissant ya, itu 50 buah dengan harga satuannya itu 39.000, sama kapun 10 buah dengan satuan 75.000, dengan mendapat pajak dan diskon yang nominalnya dapat berubah-ubah. Jadi pertanyaannya adalah berapa total yang dibayar setelah pajak dan setelah ditambah pajak dan dikurangi diskon. Oke, langsung saja kita menuju ke Kite Creator. Wadah. Oke, kita buat dulu. Yang
pertama pada kita kreator itu yang harus kita buat adalah fungsi. Jadi kita buat apa ini? Fungsi di sini kita buat langsung saja ya. Jadi nanti yang akan kami buat di sini sekaligus menyantumkan yang ini untuk fungsi, untuk memanggil fungsi di dalam fungsi. Jadi kita sekaligus memperkenalkan variabel dan fungsi sekaligus memanggil fungsi dalam fungsi. Oke, langsung saja. Kita tulis dulu fungsinya, integer. Misal tadi adalah integer karena tadi belanja, jadi ditulis aja integer belanjaan. Langsung kurung buka, tulis daftar belanjaannya tadi. Ini dia, avocado float, croissant, sama kapun. Apa enggak gini ya, kamu pakai punyaku itu buat patokan. Ya tulis saja integer bos, mikrofon bos mengganggu, maaf tadi ada kesalahan teknis dari kelompok sebelah. Kita lanjutkan integer avocado dan integer croissant dan jangan ditulis ya dannya, sorry, maaf lupa, integer kapun. Karena di soal kita diperintahkan untuk pajak dan diskonnya dapat diubah-ubah, jadi di sini kita tulis sekalian, kita tulis float. Misal pajaknya kita anggap saja PPN, sama untuk diskonnya kita tulis aja float, karena mengurangi ya tulis potongan aja. Iya, seperti itu. Langsung enter. Jadi di dalam fungsi ini kita harus menuliskan huruf buka, kemudian langsung enter aja. Nah, setelah di enter nanti kursornya akan otomatis pindah ke tengah ya. Oke, langsung saja kita tulis macam banyaknya sama harganya. Yang pertama integer biaya avocado sama dengan, ya itu udah muncul, enter. Avocado dikali, ya kali menggunakan kali di kita kreator ini menggunakan bintang ya, jangan salah menggunakan X. Tadi karena avokadonya beli 30 buah, kita tulis kali 30. Jangan lupa untuk terakhirnya kita tulis titik koma ya, seperti itu. Selanjutnya integer biaya croissant
terus Croissant kita kali 50. Terus jangan lupa titik koma, kita buat lagi integer biaya capune, iya seperti itu, sama dengan dari kapun tadi dikali banyaknya yang dibeli tadi adalah 10 buah. Kemudian kita tulis integer total harga, jangan pakai spasi, maaf, total harga sama dengan, jadi total harga ini adalah penjumlahan dari biaya avocado, biaya croissant sama biaya kapun. Kita tulis saja di sini biaya, itu biaya avocado ditambah biaya croissant ditambah biaya kapun. Oke, ini dia titik koma. Lagi ini adalah untuk penambahan pajaknya, jadi kita tulis saja pajak. Jadi di sini adalah integer, jadi di sini akan muncul yang diproses adalah harga setelah diberi pajaknya. Jadi kita tulis aja after, pakai Inggris saja, after tax ya biar singkat, sama dengan, jadi untuk di sini nanti yang akan kita gunakan untuk memanggil fungsi yang ada di luar nanti. Jadi di sini kita lewati dulu aja, join lagi. Terus di sini untuk integer total, jangan pakai spasi, maaf, total bayar. Jadi di sini juga kita nanti akan memanggil fungsi yang ada di luar nanti untuk dimasukkan ke sini. Oke, sebelumnya jadi kita buat fungsi dulu, buat fungsi untuk pajaknya dan untuk potongannya. Jadi untuk agar fungsi itu bisa terpanggil kembali, fungsinya itu harus ada di atasnya atau di sebelum dari dimana kita akan memanggilnya kembali. Jadi istilahnya dia harus ada duluan. Oke, kita tulis dulu untuk pajaknya ya, untuk integer anggap aja harga pajak, karena ini fungsi kita buat dari variabelnya. Oke, kita tulis di sini untuk pajak adalah untuk integer total, iya total harga udah muncul, total harga sama, kita tulis lagi yang float ppn. Oke, udah cukup 2 aja. Terus
kita tulis lagi kurung awal, enter lagi, kita tulis untuk integer pajaknya, kita singkat aja teks pakai bahasa Inggris, terus kita tulis total harga dikali PPN. PPN ini adalah yang nanti nominalnya dapat diubah-ubah. Jangan lupa di akhir kita tulis titik koma. Di sini return, kita return kembali ke teks atau pajak, titik koma lagi. Oke, yang untuk fungsi pajaknya udah jadi. Di atasnya lagi kita buat fungsi untuk ini, untuk diskon atau potongannya. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Integer harga diskon. Harga diskon itu di dalamnya kita gunakan untuk integer after tax tadi, after tax sama float, ini dia float potongan. Udah, terus kita enter kita buat kurung awal, enter. Di sini kita tulis untuk integer diskon sama dengan benar, potongan dikali after tax, titik koma, kita return diskon. Oke, jadi yang akan kita panggil di sini adalah fungsi dari ini, integer harga diskon sama integer harga pajak. Jadi untuk after tax ini kita yang masukkan yang harga pajak. Jadi di sini kita tulis pajak, itu udah muncul. Ya di sini langsung muncul integer harga sama float. Tapi kita bukan menulis ini, kita tulis di sini adalah langsung total harganya aja. Ya ini koma PPN. Ya karena nanti untuk nominalnya kita tulisnya di sini di fungsi mainnya. Jadi untuk angka-angka itu nanti kita tulis di sini aja. Terus di sini plus kita untuk after pajak ini ditambah total tambah di mana tadi, ngilang kursornya, ngilang di sini, ditambah total harga. Oke, jadi di sini nanti adalah pajak ditambah total harga. Oke, lanjutnya adalah untuk total bayarnya, yaitu untuk after
tax dikurangi dari nilai diskon ya, harga diskon kita tulis after tax sama potongan ya, itu dia. Terus jangan lupa terakhirnya ada titik koma. Untuk di sini terakhir kita return, masih kita return lagi untuk total harga return total bayar ini dia. Oke, jangan lupa titik koma. Terus di fungsi mainnya kita saat ini tulis untuk nominal harganya. Di sini kita tulis saja integer harga untuk harga, kemudian kita sama dengan kita tulis belanjaan ya. Ini di sini ada integer avocado, integer croissant, couple, float, potongan. Nah, kita tulis nominalnya di sini. Untuk integer, untuk biaya avocado itu harganya satuannya adalah 54.000. Terus untuk croissantnya harganya adalah 39.000, sama untuk kapunya 7.500. Nah, di sini untuk float PPN-nya kita bisa ubah suka-suka di sini. Jadi misal kita buat PPN-nya 10%. Jadi kita tulisnya di sini jangan tulis 10% ya. Kita tulisnya 0.1. Kenapa titik 1? Karena untuk koma itu memiliki arti tersendiri kalau di dalam kita ini. Jadi untuk 0,1 kita gunakan titik di tengah. Kemudian untuk potongannya anggap saja di potongan 40%. Jadi 0,4 ya, seperti itu. Terakhirnya titik koma. Oke, cukup. Ini udah selesai untuk fungsi dan variabelnya. Jadi fungsi adalah ini, dari sini sampai sini. Ini terakhir ini semua ini fungsi. Terus yang variabel adalah yang ada di dalam fungsi, isinya fungsi. Jadi ini integer itu sama ini ada float ini. Nah, itu namanya variabel. Jadi fungsi itu keseluruhan, variabel itu isinya lah, anggap aja isinya apa, bisa dianggap itu apa ya, poin-poinnya yang ada di dalam fungsi itu. Oke. Untuk membuktikan ini semua, kita bisa di sini kita cek dulu di sini di build project. Jadi jika ada kesalahan nanti akan muncul di bawah, ada di issue ini. Kita build, menunggu di sini loadingnya ya. Loadingnya ada di sini. Kita tunggu saja. Ya, ada sini. Oh, ini untuk ini tidak apa-apa, berarti bisa dijalankan. Jadi untuk menjalankan fungsi semua ini
Bentar, ini dia hilangin dulu. Untuk menjalankan semua ini, jangan lupa untuk agar kita bisa melihat hasilnya, kita kasih pin. Kita kasih pin merah-merah itu di sini ya. Sini kita mau lihat hasil untuk langsung saja untuk total harga, untuk pajaknya, untuk total bayarnya. Di sini pajak, ini diskonnya. Itu maaf kalau ada gangguan-gangguan dari suara-suara tetangga sebelah, jangan dihiraukan ya, tetap fokus dengan suara kami di sini ya. Mohon dihafalkan ini suara-suara ini. Untuk menjalankannya, kita klik saja debug. Oke, kita tunggu hasil loadingnya. Oke, muncul ini berarti proses sedang berjalan. Muncul ini konsolnya. Inilah yang dinamakan konsol tadi. Untuk pertama tadi kan kita memilih KT Creator yang konsol ya. Jadi konsol itu ini. Nanti di sini bisa memunculkan hasil yang ya bermacam-macam, tergantung apa yang kita buat. Ya, nanti akan kita tunjukkan apa yang akan muncul di sini. Kita tunggu. Ya, di sini langsung saja kita debug. Ini total harga, jadi total harganya itu belum muncul ya. Hari ini kecilan, digedein sedikit biar kelihatan. Iya. Total harganya belum muncul ya, karena di sini tadi kita lewati. Coba aja kita next. Jadi ini total harganya muncul ada 3.645.000. Jadi itu total harga yang seharusnya dibayar sebelum ditambah pajak sama dikurangi potongan. Oke, kita dibang lagi. Di sini untuk pajaknya, yaitu dia pajaknya 10%, jadi 364.500. Itu untuk tambahan pajaknya. Kemudian kita debug lagi untuk melihat ini after pajak. Jadi after pajak 6 juta sekian, 3 juta sekian tadi ditambah pajaknya yang 300 sekian, jadi totalnya 4 juta sekian. Ini tadi totalnya setelah pajak, setelah ditambah pajak. Langsung kita debug lagi untuk diskonnya, mencari diskonnya. Jadi untuk diskon karena 40% adalah, jadi ini 1.603.800 rupiah. Ini untuk diskon, jadi potongannya pajak, potongan total harga ya. Ini dia itu totalnya. Oke, habis. Udah ya, berarti programnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita akan apa lagi ya? Ya tadi memanggil fungsi sama perkenalan variabel sama fungsi udah. Berarti kita ada faktorial sama fungsi pangkat. Oke, fungsi faktorial sama fungsi pangkat. Nanti untuk terusan dari lanjutan dari faktorial sama fungsi pangkat ini kita tambah dengan statement for dan if. Oke, lanjut saja. Sorry itu bunyi trackpadnya, maaf. Selanjutnya
kita buka untuk kita bisa minim hasilnya. Untuk mencet, jika dipencet ini ya kita bisa menyembunyikannya ya seperti ini, jadi semua tersembunyi fungsinya. Untuk ini juga bisa tuh kan, bisa hilang, bisa minim, tapi untuk memunculkan kembali ya ini dia pencet ini. Oke. Oke, yang tadi itu kita sembunyikan dulu karena kita buka baru. Ya ini untuk fungsi apa tadi ya? Ini ya, lupa, maaf. Untuk fungsi faktorial sama fungsi pangkat. Oke, kita langsung hajar saja. Ayo hajar. Kita hashtag include ya, apa pakai include. Nah ini untuk apa ya, library. Di sini library, jadi nanti akan digunakan untuk prosesnya. Jadi untuk ini kita kami juga belum terlalu mendalami soal ini, jadi ini harus ada. Di sini kita tulis key debug. Nah, ini tuh dia, enter saja. Oke. Untuk fungsi faktorial, jadi ini sebenarnya sangat simple, tapi hanya saja ya tergantung orang-orangnya. Ini untuk langsung saja aku tulis kami tulis integer, langsung saja faktorial. Kita tulis faktorial biar mudah mencarinya ya. Kita anggap saja pakai fungsi apa ya, untuk fungsi ini kita gunakan variabel, anggap saja pakai ini untuk variabel, tulis saja y lah. Oke. Jadi jangan lupa di belakang titik koma. Oke, kemudian kita buat kurung kurawang, langsung di enter. Oke, di sini ada kesalahan. Oh iya, karena fungsi itu tidak ada titik komanya itu. Yang ada titik koma itu adalah variabel. Oke. Ya, kita tulis di sini variabelnya integer misal result sama dengan 1. Nah, di sini baru ada titik koma ya. Yang tadi jangan, kalau yang di fungsi itu jangan. Terus kita buat untuk statement. Di sini bisa tulis for integer misal i sama dengan 1 titik koma, kemudian i lebih kecil sama dengan y. Kemudian untuk statement ini yang kita gunakan ada C++, jadi harus ada plus-plusnya itu di belakangnya, karena tadi kita menggunakan i, jadi
kita tulis i plus plus ya, seperti itu. Oke, kemudian kita buat ada fungsi di dalam fungsi. Di sini kita result, yaitu result udah muncul sama dengan dari result tadi dikali sama i. Oke, jadi kan tadi result tadi udah ada nominalnya di sini, jadi nanti result ini dikali i, dan i nya nanti yang akan berubah-ubah. Jadi kan di sini i sama dengan 1. Untuk i sama dengan 1 jika i kurang dari sama dengan y. Ya, seperti itu. Di sini jangan lupa plus titik koma. Oke, untuk itu sudah. Kemudian di sini kita return dari resultnya tadi ya, titik koma jangan lupa. Oke, udah. Ini untuk fungsi faktorialnya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi pangkat. Langsung saja integer pangkat. Oke, langsung kurung buka kurung tutup. Variabelnya itu integer x sama integer y. Oke, ini di sini enter, jangan lupa kurung awal, enter lagi. Di sini kita tulis statement for lagi, for jadi di sini untuk i sama dengan 1 titik koma, dan i lebih kecil sama dengan y. Jadi sama ya kayak yang ini atas ini. Jangan lupa titik koma untuk i plus plus. Oke, enter lagi. Kita buat kurung awal lagi, langsung enter untuk result dengan rumus result kali jadi di sini adalah ya sama aja, x kali result yang diajari kami gini, jadi x dikali result. Oke, terus titik koma. Oke, jangan lupa ada return dari result. Titik koma. Oke, ini dia dua fungsinya udah jadi ya. Ini untuk yang ini ya, untuk ini untuk fungsi pangkatnya, dan yang ini untuk fungsi result. Oke, itu ya yang untuk tes tadi, tes dari sini. Oh iya, untuk ini. Nah, di dalam for sama if kurangnya itu. Oke, jadi untuk tanda-tanda yang ada dalam statement for itu kan ini, di sini
kita gunakan yang lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Kemudian ada lagi yang lain, sorry bukan ini. Nah ini dia, ini untuk tanda yang dengan tanda seru terus ada sama dengan, itu artinya tidak sama dengan. Kemudian jika ada sama dengan itu 2, itu artinya sama dengan. Kemudian ini yang tadi kurang dari sama dengan, untuk yang kembalikan yang tadi itu artinya lebih besar sama dengan, seperti itu. Dan jika tidak ada sama dengannya, berarti ini menjadi lebih besar saja ya, sajanya enggak, bukan tulisan ya. Jadi ini kalau tidak ada sama dengan, jadi kalau seperti ini artinya lebih besar saja. Oke, kita kembali lagi. Kemudian untuk menjalankan dari fungsi pangkat dan fungsi faktorial tadi di fungsi mainnya, di fungsi main kita baru tulis nominal X sama Y nya. Oke, jadi misal kita X nya itu kita pakai integer karena bilangan bulat, jadi kita tulis integer X. Misal untuk nilai X adalah 5. Oke, kemudian di bawahnya untuk integer Y anggap saja 3 ya, terus saja 3. Oke, kemudian untuk final resultnya atau hasil terakhirnya final result, rumusnya adalah pangkat tadi itu, ini muncul di sini kan ya, pangkat, kemudian kita tulis kurung buka dari faktorial, kita ambil kurung lagi, faktorial X dan kita tambah dengan Y. Oke, ini adalah rumusnya. Kemudian jadi untuk fungsi yang barusan kita buat itu adalah fungsi untuk membuat sistem aritmatika untuk X faktorial ya, untuk X faktorial kita pakai kurung dulu. Maaf, X faktorial pangkat Y, jadi untuk rumus yang ini tadi, 2 ini tadi sama mainnya yang ini, final result pangkat ini faktorial XY ini, itu untuk membuat ini aritmatika begini, X faktorial pangkat Y. Dan jika ingin membuat X faktorial pangkat Y terus dipangkat lagi kan, misal ada ya biasanya yang X faktorial pangkat Y kemudian dipangkat lagi pangkat Z nanti
kurung tutup lagi, terus pangkat lagi gitu. Nah, kita buat Z-nya dulu aja ya. Jadi X faktorial pangkat Y, terus X faktorial pangkat Y pangkat Z. Jadi hasil dari itu dipangkatkan lagi. Jadi yang kita fungsi di atas ini kita nggak usah ubah-ubah. Jadi kita cukup menambahkan yang di sini. Kita tambahkan integer Z ya. Karena kita menggunakan pangkat Z, kita tulis saja Z. Kita nominalnya terserah, kita bisa tulis saja 2. Oke. Terus untuk final resultnya kita tambah, kan untuk yang final result yang ini, fungsi final result yang ini untuk yang sampai pangkat Y aja, kemudian ini tadi lupa titik komanya. Kemudian untuk sampai pangkat Z kita tambah lagi. Untuk jaga-jaga kita gunakan long integer. Kenapa pakai long integer? Karena kita kan di sini udah banyak banget ya. Untuk nanti di sini pasti akan lebih banyak. Jadi kita gunakan long integer karena kapasitas long integer itu lebih banyak dibanding kapasitas untuk integer aja. Kalau integer aja itu cuma berapa karakter gitu kan. Untuk long integer ini ya pokoknya lebih besar dari jumlah karakter untuk integer aja. Langsung saja kita anggap aja final result 2. Jadi setelah dipangkatkan Z maksudnya, sama dengan terus pangkat ini ya, kita tulis lagi karena di sini adalah yang pangkat sampai Y. Jadi untuk final result ini kita masukkan ke fungsi ini. Bukan fungsi ini, untuk rumus ini. Jadi kita pakai kurung buka, kita tulis final result ya, final result sama pakai koma ya, sama faktorial dari Z. Oke. Jadi Z ini yang kita tambahkan tadi, Z sama dengan 2. Oke. Kita coba aja. Titik koma. Oke. Tuh, gitu. Sampai di sini. Jadi untuk tambahan lagi, kan tadi udah yang rumus for ya. Kita lanjut aja langsung ke untuk if. Oke, kita if. Oke, biar saya nafas sebentar. Panas. Kita pakai if, masih di fungsi yang main. Kita gunakan if, statement if dari final result. Kita gunakan yang final result aja, jadi yang pertama ya, cuma sampai pangkat Y. Atau jika mau sampai yang final result kedua ya kita tulis aja final result 2, karena di sini ya final result 2. Oke. Kita bisa gunakan tadi apa ya, persen itu tandanya apa ya? Ya modulus. Oh ya, modulus. Oke, modulus. Kita pakai ada modulus. Untuk penghitungan modulus itu, jadi misal 5 modulus 3 itu hasilnya 2.
Kenapa 2? Karena 5 jika dibagi 3 sisanya ada 2. Terus misal lagi 10 modulus 3, berapa hasilnya? 1. Nah itu ya, kalian bisa cobalah, bisa di nalar sendiri-sendiri. Oke, kali ini kita coba aja pakai modulus 3 ya, 3 sampai dengan 0. Jadi nanti untuk hasilnya sampai habis. Oke, karena ini statement nggak perlu pakai titik koma, langsung saja di sini pakai kurung kerawang. Ini key debug kurung buka kurung tutup, terus oke, petik dulu. Ini kita tulis bisa dibagi nyamuk, kita bagi berapa ya enaknya, bagi 3 aja lah biar sama. Terus titik koma. Oke, jadi untuk ini kenapa warnanya hijau dan kenapa ada petiknya, nanti ini akan tertulis di dalam konsol ya. Nanti kita aja coba lihat ya, konsol itu yang mana, yang tadi ini loh, ini namanya konsol yang hitam ini, nanti akan tertulis di sini ya. Itu tadi, tutup dulu, lanjutkan. Di sini kemudian kita tulis else apabila, kita lurusin lagi, apabila key debug untuk di sini kita tulisannya apa ya, kita tulis aja yang tidak bisa dibagi. Oke, tidak bisa dibagi 3. Oke, jangan lupa terakhirnya ada titik koma. Oke. Sepertinya seperti ini udah cukup. Coba ya kita debug. Kita cek dulu aja apakah ada kesalahan di sini. Ya, masih ada tanda serunya. Itu ada di mana? Oh, alright. Jadi ini ada di result, kemudian ada di I, kemudian ada di result, ada result was not declared in this scope, factorial was not declared in this scope. Oke, kita perbaiki dulu. Setahu ini udah sama persis sama yang diajarkan ya, tapi kurang tahu ini kenapa. Coba aja. Baru saja lah. Coba pencet run. Kita coba aja dulu. Ini belum muncul ya, berarti karena masih ada yang salah. Result was not declared in the scope.
Oke, ini kadang keeroran seperti ini bukan hanya bisa terjadi karena adanya kesalahan, tapi juga bisa aja ini Human error. eh, ya human error. Insya Allah ada, insya Allah tidak ada. Kemungkinannya yang terjadi adalah aplikasi ini kadang bukan yang terbaru, dan kadang kan ada ya yang download bukan langsung dari alamat web resminya. Jadi kadang kalau dibuat project ini kadang macet, kadang ada yang salah padahal udah bener, nah gitulah seperti ini. Jadi yang penting untuk tujuan kita untuk tutorial kali ini, untuk variabel dan fungsi tadi udah kami jelaskan. Untuk rumus faktorial, statement faktorial, sama dari ini statement ya, bukan fungsi ya, dari statement pangkat tadi, fungsi, bener fungsi pangkat sama fungsi faktorial tadi udah kita buat ya, udah kita contohin di sini. Terus untuk statement for dan if, nah ini untuk for-nya di sini, if-nya tadi ada di bawah. Nah ini tadi if, ini if-nya segini ya, ini termasuk dari statement if itu segini. Oke, sekian saja yang bisa kami berikan. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dan kekeliruan. Kami juga manusia biasa yang punya salah dan apa ya, namanya juga manusia biasa, dan kami juga masih belajar. Demikian dari kami. Saya Rusli, saya Fajar dan Ramadhani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.